Pulau Sumatera memiliki sejarah keagamaan yang panjang dan beragam. Sebelum masuknya agama Kristen, Islam telah berkembang dan menjadi agama yang dominan di sebagian besar wilayah Sumatera sejak abad ke-13. Penyebaran Islam ini dimulai dari Aceh, kemudian meluas ke berbagai daerah pesisir dan pedalam. Namun di beberapa wilayah seperti Tanah Batak dan daerah-daerah terpencil lainnya, masyarakat masih mempertahankan adat dan tradisi yang sangat kuat serta berperan penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Sebelum menerima ajaran Kristen, sebagian besar masyarakat Batak masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang dan kekuatan gaib yang dianggap mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut mulai mengalami perubahan ketika para misionaris datang ke Tanah Batak untuk memberikan Injil. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti medan perjalanan yang sulit, penolakan dari masyarakat, serta ancaman terhadap keselamatan mereka. Namun, melalui ketekunan dan pelayanan yang terus-menerus, dan usaha-usaha tersebut menjadi dasar bagi pelayanan yang lebih terorganisasi oleh RMG atau Rheinische Mission Gesellschaft dari Jerman. Ajaran Kristen ini dimulai diterima oleh masyarakat dan berdirinya gereja-gereja pertama di Batak yang menjadi awal terjadinya perubahan besar dan dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Batak. Melalui pelayanan tokoh-tokoh seperti Herman Nieuwburner van der Turk dan Ludwig Ingvar Nommensen, penyebaran Injil di Sumatera khususnya di Tanah Batak dan Nias berkembang dengan pesat. Para misionaris tidak hanya memberitakan ajaran Kristen tetapi juga memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pengembangan masyarakat. Namun dalam kehidupan masyarakat ini mereka berhasil melahirkan gereja-gereja yang mandiri seperti Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Banua Niha Keriso Protestan atau BNKP dan gereja-gereja mandiri lainnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penyebaran Injil di Sumatera penting untuk dipelajari karena memberikan pemahaman tentang proses masuk dan berkembangnya kekristenan, peranan para misionaris ini, serta dampak terhadap kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Sumatera hingga saat ini. Kondisi Sumatera sebelum masuknya kekristenan. Sebelum masuknya agama-agama besar, masyarakat Sumatera ini sudah menganut animisme dan dinamisme, serta sebagian telah dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Sejak abad ke-13 juga Islam berkembang pesat dan menjadi agama dominan di banyak wilayah Sumatera. Namun beberapa daerah seperti Tanah Batak masih mempertahankan kepercayaan leluhurnya. Pada abad ke-19, Belanda semakin memperluas kekuasaan di Sumatera melalui berbagai peperangan dan perjanjian politik. Berikut adalah usaha perkembangan Injil sebelum kehadirannya RMG. Sebelum RMG datang, beberapa misionaris dari Inggris dan Amerika telah mencoba memberitakan Injil di Sumatera, yaitu Richard Burton dan Nathaniel Ward, yang berhasil mencapai ke Silindung pada tahun 1824. Tetapi pelayanan mereka terhenti karena kendala politik. Lalu dilanjutkan oleh Samuel Munson dan Henry Liman yang datang pada tahun 1834 dan tidak sempat menyebarkan Injil. Mereka telah meninggal dalam perjalanan. Sementara itu, adanya Herman Nieuwburner van der Turk yang menjadi ahli bahasa yang memberikan kontribusi besar dengan mempelajari bahasa Batak, menyusun kamus, menerjemahkan sebagian Alkitab ke dalam bahasa Batak yang kemudian membantu pelayanan misi berikutnya. Masuknya RMG atau Rheinische Mission Gesellschaft. RMG ini adalah lembaga misi Protestan dari Jerman yang mulai melayani di Tanah Batak karena wilayah tersebut masih kuat memegang adat dan belum banyak dipengaruhi kekristenan. Selain itu, masyarakat Batak juga dikenal sangat ramah terhadap pendatang sehingga dianggap memiliki peluang besar memiliki Injil. RMG ini menjalankan pelayanan secara terorganisasi dan mempelajari budaya setempat dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Awal pelayanan dan strategi misi dari Nommensen. Nommensen ini tiba di Sumatera pada tahun 1862 dan terlebih dahulu mempelajari bahasa serta budaya Batak sebelum melakukan penginjilan. Ia hidup sederhana bersama masyarakat, membangun kepercayaan dan menghargai adat setempat. Setelah memperoleh izin memasuki tanah Toba pada tahun 1863, ia mendirikan pos misi di Silindung dan mengembangkan pelayanan mulai
mengembangkan pelayanan melalui pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Meskipun sempat menghadapi penolakan dari beberapa tokoh adat, pendekatan yang penuh kasih dan menghargai budaya lokal membuat pelayanannya berhasil. Karena keberhasilannya menggabungkan penginjilan dan pendidikan dan pelayanan sosial, Nomensen dikenal sebagai Rasul orang Batak. Pendekatan kontekstual Nomensen ini terlihat dari usaha memahami bahasa, budaya, dan adat Batak sebelum memberitakan Injil. Ia tidak memaksa budaya Eropa tetapi menyampaikan ajaran Kristen sesuai dengan kehidupan masyarakat Batak. Dengan memanfaatkan kuat ikatan keluarga dan kekerabatan dalam budaya Batak, Injil lebih mudah diterima tanpa menghilangkan identitas budaya mereka setempat. Dan Nomensen ini strateginya dia menyebarkannya itu melalui dari kelompok dan keluarga, yang sebelumnya penyebaran Injil oleh misionaris lain itu menekankan individu saja, namun Nomensen ini menekankan kepada kelompok dan keluarga sehingga gampang diterima oleh masyarakat Batak. Perkembangan kekristenan di tanah Batak. Kondisi masyarakat Batak sebelum masuknya Kristen hidup dalam ikatan adat yang sangat kuat dan menganut kepercayaan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Kehidupan masyarakat diatur oleh sistem kekerabatan, adat istiadat, dan berbagai upacara keagamaan yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Selain itu, letak geografis wilayah Batak yang berada di daerah pedalaman Sumatera Utara menyebabkan masyarakat relatif terisolasi dari pengaruh luar. Kondisi ini membuat agama-agama yang berkembang melalui jalur perdagangan seperti Islam tidak menyebar secara luas ke seluruh wilayah sebagaimana yang terjadi di daerah pesisir Sumatera. Masuknya kekristenan di tanah Batak. Pekebaran Injil di tanah Batak dimulai oleh para misionaris dari RMG atau Zending, Jerman pada abad ke-19. Di antara misionaris tersebut adalah Nomensen yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kekristenan di tanah Batak. Keberhasilan Nomensen ini tidak hanya terletak pada kegiatan penginjilan, tetapi juga pada kemampuan memahami konteks sosial masyarakat Batak. Ia mempelajari bahasa Batak, mengenal adat istiadat setempat, dan membangun hubungan yang baik dengan para pemimpin masyarakat. Dan pendekatan itu membuat proses penerimaan Injil lebih efektif karena masyarakat merasa dihargai identitas budayanya, sehingga kekristenan tidak langsung dipandang sebagai ancaman terhadap adat, melainkan sebagai sesuatu yang dapat berdialog dengan budaya lokal. Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan. Keberhasilan misi di tanah Batak ini juga dipengaruhi oleh pendekatan pelayanan sosial yang dilakukan oleh para misionaris, di mana mereka mendirikan sekolah-sekolah yang membuka akses pendidikan bagi masyarakat Batak yang sebelumnya sangat terbatas. Pendidikan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melahirkan generasi baru yang memiliki kesempatan untuk menjadi guru, pendeta, dan pemimpin masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat perubahan sosial di tengah masyarakat Batak. Selain pendidikan, para misionaris juga mengembangkan pelayanan kesehatan dan berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya. Kehadiran pelayanan ini membuat gereja dipahami bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Hal ini memperkuat penerima masyarakat terhadap kekristenan karena kebutuhan praktis mereka turut diperhatikan. Perjumpaan kekristenan dengan adat Batak. Faktor lain yang mendukung keberhasilan misi Kristen adalah sikap para misionaris yang berusaha menghargai budaya Batak, dan mereka tidak langsung menolak seluruh unsur adat, melainkan membedakan antara nilai budaya yang dipertahankan dan praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen. Proses ini tidak terlalu berjalan mulus karena terdapat ketegangan pada tahap awal perjumpaan antara Injil dan adat. Namun secara bertahap tersebut proses dialog budaya di mana nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan kepada keluarga, dan solidaritas antar marga tetap dipertahankan. Sementara praktik yang tidak sejalan dengan iman Kristen mulai ditinggalkan atau disesuaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan tanah Batak berkembang melalui proses transformasi budaya, bukan penghapusan budaya Batak. Dalam perkembangan selanjutnya, para misionaris juga membina guru Injil, penginjil, dan tenaga gereja di kalangan masyarakat Batak sendiri. Kehadiran pelayan gereja lokal ini mempercepat penyebaran kekristenan karena mereka tidak lebih memahami bahasa, struktur sosial, dan budaya masyarakat setempat.
Pertumbuhan jumlah jemaat Kristen Batak berlangsung sangat pesat. Selain didukung oleh kegiatan penginjilan yang dilakukan secara terus-menerus, perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh keberadaan sekolah-sekolah, pusat-pusat pelayanan, dan keterlibatan aktif orang Batak Kristen dalam menyebarkan Injil ke daerah lain. Dengan memanfaatkan jaringan kekerabatan dan hubungan antar marga yang kuat, berita Injil dapat menyebar lebih luas dan diterima oleh semakin banyak masyarakat Batak. Seiring berkembangnya waktu, HKBP mengalami proses menuju kemandirian dari pengaruh misi Barat. Proses ini berlangsung secara bertahap, ditandai dengan semakin besar peran pemimpin gereja di kalangan Batak dan struktur gereja. Kondisi ini semakin kuat terutama pada masa ketika hubungan dengan misionaris asing mulai terbatas akibat situasi global seperti Perang Dunia Kedua. Kemandirian ini menunjukkan bahwa gereja tidak lagi hanya menjadi milik misi luar, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan dan identitas masyarakat Batak. Perkembangan gereja Batak hingga masa kini. Hingga saat ini, gereja-gereja Batak, khususnya HKBP, terus berkembang dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Berkembang sampai ke luar negeri dan di seluruh Indonesia. Selain melaksanakan pelayanan keagamaan, gereja juga aktif dalam bidang pendidikan, pelayanan sosial, memperdayakan masyarakat, dan pembinaan generasi muda. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perkembangan Injil yang dimulai oleh para misionaris Jerman, terutama Nommensen, tidak hanya menghasilkan pertumbuhan gereja, tetapi juga membawa perubahan yang besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat Batak, serta bagian penting dari sejarah kekristenan Indonesia. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang perkembangan kekristenan di Nias yang meliputi respons masyarakat terhadap kekristenan, pertumbuhan gereja di Nias, hubungan gereja di Nias dengan HKBP, penyebaran kekristenan ke pulau-pulau sekitar, serta peranan gereja dalam pembangunan masyarakat Nias. Pada awalnya, masyarakat Nias cenderung menolak agama Kristen karena masih sangat kuat memegang adat dan kepercayaan tradisional yang diwariskan oleh para leluhur. Namun, para misionaris RMG tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga menggunakan bahasa Nias dalam pengajaran, membuka sekolah, memberikan pelayanan kesehatan, dan melibatkan tokoh-tokoh lokal dalam pelayanan. Pendekatan ini membuat masyarakat Nias mulai menerima kehadiran Kristen. Titik balik perkembangan kekristenan di Nias terjadi pada tahun 1916 melalui peristiwa Vangesadodo atau pertobatan besar. Dalam peristiwa ini, banyak orang mengalami perubahan hidup, mengakui kesalahan, serta memperbaiki hubungan dengan sesama, dan meninggalkan berbagai tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dampak dari peristiwa ini sangat besar karena jumlah orang Kristen meningkat dari sekitar 20.000 jiwa pada tahun 1915 menjadi sekitar 85.000 jiwa pada tahun 1929. Kita akan masuk ke bagian tantangan kekristenan di Sumatera. Nah, pada masa itu agama Islam telah masuk ke Sumatera sejak abad ke-13, dimulai dari Aceh. Nah, setelah itu agama Islam menyebar ke berbagai daerah di Sumatera dan menjadi agama yang terkuat di tengah masyarakat. Karena itu, kekristenan mulai masuk, perkembangannya menghadapi berbagai tantangan. Nah, pada masa itu juga bangsa Portugis dan Belanda datang ke Sumatera untuk berdagang. Mereka membangun pusat perdagangan di beberapa daerah seperti Padang dan Bengkulu. Nah, seiring berjalannya waktu, pengaruh Belanda semakin kuat di berbagai wilayah di Sumatera. Nah, di Sumatera Utara khususnya di daerah Batak, banyak masyarakat yang masih memegang kepercayaan nenek moyang mereka. Raja Sisingga Manggaraja 12 juga sangat menghormati dan mempertahankan kepercayaan tersebut. Ketika Belanda membawa para misionaris untuk memberitakan Injil kepada masyarakat Batak, Raja Sisingga Manggaraja 12 menolak kehadiran mereka karena khawatir akan pengaruh kepercayaan dan adat masyarakat Batak. Nah, penolakan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Batak atau yang disebut Perang Tapanuli yang berlangsung dari tahun 1878 hingga tahun 1907. Nah, selain itu ada masalah penyebaran agama. Perang ini juga dipengaruhi oleh kebijakan Belanda yang membuat banyak rakyat kehilangan tanah dan mengalami banyak kesulitan hidup. Nah,
Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kuatnya pengaruh Islam, kepercayaan tradisional masyarakat, penolakan dari sebagian masyarakat Batak, dan konflik dengan pemerintah Belanda, penyebaran kekristenan tetap berlangsung hingga pada akhirnya kekristenan berkembang di daerah Sumatera, terutama di kalangan Batak, dan menjadi salah satu agama yang dianut oleh banyak orang di sana saat ini. Oke, lanjut pada materi selanjutnya. Kita akan membahas mengenai kontekstualisasi kekristenan di Sumatera. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai hal tersebut, kita harus membahas dan memahami terlebih dahulu apa itu kontekstualisasi. Kontekstualisasi adalah proses penyampaian Injil ke dalam konteks budaya, bahasa, dan sosial tertentu agar berita Injil dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat penerimanya. Kontekstualisasi ini bukan hanya sekedar menerjemahkan kata-kata, tetapi juga menerjemahkan konsep-konsep teologis ke dalam kerangka berpikir dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut. Yang membedakannya dari sinkretisme adalah bahwa kontekstualisasi tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil. Hanya bentuk penyampaiannya saja yang disesuaikan. Lalu, dasar teologis kontekstualisasi ini berakar pada inkarnasi Kristus, di mana Allah sendiri masuk ke dalam budaya dan sejarah manusia, dan dari situlah lahir keyakinan bahwa Injil hanya bisa diterima jika disampaikan dalam bahasa dan kerangka budaya yang dipahami oleh para pendengarnya. Tanpa kontekstualisasi, Injil beresiko menjadi asing, terasa seperti produk budaya barat, dan akhirnya tidak berakar dalam kehidupan masyarakat lokal. Di Sumatera sendiri, kontekstualisasi diwujudkan terutama melalui 3 hal. Yang pertama, penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Yang kedua, integrasi unsur budaya lokal dalam liturgi. Lalu yang ketiga, dialog dengan adat istiadat setempat. Dan di Tanah Batak sendiri ada tokoh sentral, yaitu Nomensen, yang dia ini tidak hanya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak Toba, tetapi juga mengintegrasikan sistem marga ke dalam struktur gereja dan memanfaatkan konsep seperti Hagabeon, Hamoraon, dan Hasanggapon sebagai jembatan untuk memperkenalkan berkat rohani dalam iman Kristen, yang pada akhirnya melahirkan HKBP pada tahun 1917. Dan di Nias sendiri, proses kontekstualisasi berlangsung lebih lambat namun dipercepat oleh kebangunan rohani besar pada tahun 1916, di mana nyanyian rohani diadaptasi dalam melodi tradisional Nias tersebut. Dan sementara di Mentawai sendiri, para misionaris berdialog dengan kepercayaan Arat Sabulungan dan memanfaatkan konsep Simagire sebagai titik masuk untuk memperkenalkan ajaran tentang Roh Kudus. Dari proses yang panjang ini, kontekstualisasi ini terbukti membawa sejumlah manfaat yang nyata. Injil yang disampaikan dalam bahasa dan budaya yang dipahami masyarakat mendorong pertumbuhan gereja yang berkelanjutan, dan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah juga secara tidak langsung turut melestarikan bahasa dan sastra lokal. Yang tidak kalah penting, kontekstualisasi ini sendiri melahirkan pemimpin-pemimpin gereja lokal yang berakar pada budaya dia sendiri, sehingga gereja mampu berdiri mandiri dan menjangkau masyarakat sekitarnya secara lebih efektif. Namun, kontekstualisasi juga membawa tantangan yang tidak ringan. Tantangan terbesar adalah bahaya sinkretisme, yaitu ketika adaptasi budaya justru mencampurkan ajaran Kristen dengan unsur kepercayaan lokal yang bertentangan dengan isi dari Alkitab tersebut. Di sisi lain, muncul pula resistensi dari kalangan jemaat yang justru menolak segala bentuk adaptasi budaya karena khawatir hal itu akan menggerus kemurnian iman, dan keterbatasan pemahaman lintas budaya dari para misionaris ini juga menjadi faktor tersendiri di mana keputusan-keputusan yang mereka ambil kadang tidak tepat sasaran karena kurangnya pemahaman mendalam terhadap
setempat. Dan ketegangan antara kesetiaan pada Injil dan keterbukaan terhadap budaya lokal ini juga menjadi pergumulan yang terus-menerus hadir dalam sepanjang sejarah misi di Sumatera ini. Terima kasih.